Iya, halo Pak. Halo, salam kenal. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Iya Pak, Jelas ya? masuk Pak. Iya Pak, Jelas ya? masuk. Iya. Ya, Ini sebenarnya suara saya jelas juga ya Pak ya? sangat jelas terdengar. Iya. Sebentar ini agak panas Kak di sini Kak. Saya buka jendela dulu sebentar. Iya. Iya Pak. Wah, ini udah lumayan nih Pak yang join. Oh ya? Halo Sobat. Iya Pak, ini udah kurang lebih ya lumayan lah Pak. Ya. Aku izin sapa dulu Sebelumnya teman-teman. siap, Iya, silakan Pak. silakan. Sebelumnya saya manggil Kak siapa nih panggilannya? Saya sering disapa Ovi Pak. Ovi ya. Iya, Saya panggilnya Kak Ovi ya. iya Pak, boleh Siap, Pak. siap. Silahkan Kak Oke, Ovi. ya. Oke, selamat sore semuanya. Ini Sobat Gogo, apa kabar nih? Komen-komen dong kalau kabarnya pada baik-baik. Ini kalau boleh tahu teman-teman dari chapter yang tergabung di chapter bagian barat nih, mana nih suaranya? Halo, Mas, Mbak, kakak-kakak, abang-abang. Nah, oke, lagi puasa, Kak. Nah, teman-teman, sore ini kita akan berbicara tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau teman-teman lihat di flyernya itu introduction to quantitative and qualitative research. Wah, ini ada dari Makassar, dari Surabaya, ini yang dari Medan hadir, Kak. Yang dari Indonesia Timur mana nih? Ini kan kebetulan aku dari Indonesia Timur juga, Kak. Yang dari Papua, NTT, NTB, dan lain-lain mana nih suaranya? Oke. Chapter Sumsel hadir, Kak. Surabaya hadir. Siap. Nah, teman-teman, di sore hari ini kita akan membahas tentang Introduction to Qualitative and Quantitative Research. Teman-teman, kenapa hal ini menjadi penting? Tentunya karena dalam dunia perkuliahan ya, pasti apalagi di masa-masa tugas akhir, pasti kita dihadapkan dengan pilihan ini, mau pilih kuantitatif atau kualitatif. Nah, tentunya ini yang akan menjadi keputusan kita ini yang akan menjadi kayak apa yang harus kita lakukan ke depannya, kayak penelitian yang kita lakukan. Nah, teman-teman, sore ini kita dari Jago Akuntansi sudah bersama dengan Pak Trisno. Selamat sore, Pak. Selamat sore, halo Kak. Iya. Bisa panggil saya Mas, boleh? Oh, Saya di kampus dipanggil Mas juga kebetulan. oh, iya Mas Trisno ya, Pak. Aduh, Trisno. Biasanya Mas Sakti panggilannya, boleh? Oh, Mas Sakti. Oke. Ya, Lebih akrabnya Mas Sakti ya. Nah, betul. untuk itu Mas, saya mau izin nih Ya, buat memperkenalkan Mas kepada Sobat Gogo semua di sini. ya. Saya Oke. perkenalan diri atau Kak Ovi yang memperkenalkan atau gimana nih? Oh, Bapak mau perkenalan boleh, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Manggilnya Sobat Gugu ini ya. Iya, Jadi, Pak. saya Sakti gitu ya. Saya dari program studi administrasi publik FISIP Unpar ya, Bandung, Universitas Parahyangan. Kalau berbicara FISIP, ada yang bilang Fakultas Ilmu Gosip gitu ya. Ada yang bilang Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet, padahal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, tadi bercanda aja. Tapi intinya gini, em, saya salah satu dosen di kampus yang sebenarnya eh, prihatin ya. Prihatinnya apa? Prihatinnya adalah bahwa sebenarnya mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa itu adalah orang-orang yang harus dalam tanda kutip dicerahkan, gitu ya. Tetapi yang saya lihat eh, dunia pendidikan kita, gitu ya, dimanapun gitu kadang-kadang justru tidak cukup mengantarkan mahasiswa ke situ. Akhirnya sebenarnya kaitannya dengan metode penelitian dan segala macam, sebenarnya awalnya soal skripsi sih. Awalnya soal skripsi. Saya 2000 berapa ya? Saya lupa, tapi saya bikin YouTube dosen
sakti gitu ya. Ya yang nonton juga lumayan banyak dan seterusnya, tetapi saya tidak terlalu konsisten bikin konten. Karena memang konten saya tujukan bukan untuk cari duit dan seterusnya. Cuma untuk mengisi gap tadi, Kak Ovi. Gap bahwa ternyata ada kesenjangan ketika mahasiswa ngerjain skripsi. Kesenjangannya apa? Kesenjangannya yang saya lihat, mereka tidak cukup dibekali dengan metode yang penjelasan metode yang saya nggak bilang lengkap ya, tapi cukup menjembatani mereka antara teori dan praktek. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian mereka tahu pun juga mungkin hafal ya atau paham, tapi ya kemudian sebatas teori tentang metodenya. Tetapi ketika mereka skripsi, which is mereka nggak pernah latihan bikin skripsi gitu ya, tiba-tiba langsung dikasih makanan baru yang namanya skripsi, gitu loh. Dikasih makanan baru yang namanya skripsi dan mereka bingung gitu. Nah, dulu intinya saya bikin YouTube tidak terlalu konsisten, tetapi YouTube itu ya isinya cuma untuk menjelaskan skripsi itu tidak sesulit yang kita pikirkan bersama gitu ya. Dan kemarin saya juga iseng-iseng bikin TikTok. Sebenarnya saya bikin TikTok belum lama loh, baru akhir tahun kemarin gitu ya. Baru akhir tahun kemarin dan saya nggak tahu ada satu video saya ini yang sekarang yang nonton lumayan lah, sudah 500.000 lebih. Itu cuma jelasin abstrak skripsi itu apa, kebetulan Kak Ovi waktu itu. Dan gara-gara video itu, ya gara-gara video itu follower TikTok saya itu dari yang tadinya masih ratusan itu jadi 15.000 dalam waktu seminggu. Itu saya kaget. Oh ya berarti ya yang saya lihat apa? Yang saya lihat sebenarnya mahasiswa ini punya ketertarikan kok. Ya selain mungkin tuntutan tugas dan sebagainya, punya ketertarikan kok ngerjain skripsi. Hanya kemudian perlu ada jembatan, ya perlu ada jembatan itu. Jadi kalau perkenalan ini judulnya perkenalan ya, masih perkenalan. Jadi kalau judulnya perkenalan sebenarnya ya saya sih dosen biasa lah. Ya di kampus kebetulan sekarang saya menjabat sebagai kaprodi gitu ya. Tetapi fokus saya justru saya memperkenalkan diri sebagai orang yang peduli. Bahwa pedulinya apa sih? Pedulinya itu lebih ke prihatin itu tadi. Prihatin kalau ada yang anggap skripsi itu susah. Kalau ada yang menganggap skripsi itu susah, belum tentu skripsi itu nggak bisa dipelajari gitu loh. Nah kadang mentalitasnya orang-orang berpikir bahwa skripsi itu susah, kalau susah nggak bisa dipelajari gitu loh. Saya seseorang yang suka belajar meskipun saya bukan kutu buku, tapi saya belajar beberapa hal yang anti mainstream ya. Misalnya contoh bikin konten dulu sebelum pandemi saya bikin konten YouTube, dosen lain tuh pada ngapain sih Sakti bikin konten bla bla bla. Tapi giliran pandemi kuliah online saya diundang sebagai pembicara inilah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian waktu pandemi sambil bikin konten saya iseng bikin musik digital karena saya punya ketertarikan musik tapi nggak jago-jago amat. Oh saya bikin, jadi juga pakai aplikasi digital. Jadi saya sih berpikir sesuatu yang sulit, yang kelihatan sulit itu masih bisa dipelajari. Nah jangan sampai hal ini tidak dimiliki oleh kita semua teman-teman sobat Gogo di sini. Itu kali ya, Kak Ovi perkenalannya. Mohon maaf agak muter-muter. Tidak apa-apa, Pak. Tapi bagus loh, Pak, kalau ini dosen sekalian jadi content creator gitu. Saya sempat lihat, Pak, TikTok Bapak itu lumayan banget loh. Kan di situ banyak tuh followernya, terus yang nonton. Dari situ kita tahu kalau minat mahasiswa terkait dengan yang gini lumayan loh, Pak. Apalagi tadi Bapak bilang kalau soal metodenya itu kita dapat di kampus, tapi terkadang ketika menjalankan itu kok ribet, apalagi tuntutan dari dosen gini gitu. Ribet tuh Pak. Nah kalau berbicara tentang penelitian ya, pasti tidak asing dong kalau di telinga mahasiswa. Apalagi untuk yang mahasiswa akhir nih di sini, pasti sedikit, kalau dibilang cukup sedikit sensitif ya Pak ya. Oh, sensitif ya? Ya cukup sensitif Pak kalau saya. Karena kalau ceritanya nggak mau jawab ya, udah kayak sebentar lagi mungkin Lebaran kan. Lebaran mulai ditanya kapan skripsinya beres gitu ya. Habis beres nanti rencananya mau ngapa, itu ya yang bikin sensitif ya kira-kira Kak Ovi ya. Cukup sensitif kalau soal itu, apalagi kalau pulang kampung ditanya tetangga. Waduh. Ya. Nah ini Pak, kalau berbicara tentang penelitian nih, kan di sini nih banyak juga nih mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri nih Pak untuk
melakukan penelitian kayak mau menyusun proposal dan lain-lain. Nah, kira-kira Pak, sebagai mahasiswa nih Pak, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita mengambil keputusan untuk memilih saya mau ambil penelitian kuantitatif atau kualitatif? Gimana Pak? Baik, kita punya waktu ya, kita santai ngobrol biar lebih pemahaman kita biar lebih utuh gitu ya, Kak Ovi ya. Jadi gini, teman-teman, ini saya sekedar berbagi pengalaman saya. Skripsi itu sesuatu yang kompleks atau sederhana, Kak Ovi? Menurut Kak Ovi? Tergantung pemikiran sih, Pak. Kalau saya mikirnya sih sederhana. Iya, masing-masing orang tanggapannya beda-beda, Pak. Kalau Kak Ovi, kira-kira skripsi itu sesuatu yang kompleks atau yang sederhana? Sederhana sih, Pak. Karena menurut Pak, iya, soalnya kan kalau saya berpikir skripsi itu rumit, nanti saya nggak bakal jalan begitu, Pak. Bagus. Psychologically. Ya, secara psikologis betul itu. Iya. Skripsi itu dia lebih dia bukan meluas tapi memperdalam gitu, Pak. Ya. Baik, bagus sekali. Jadi gini Kak Ovi, yang saya lihat gitu ya. Yang saya lihat secara psikologis betul. Secara psikologis sebenarnya mentalitas yang diharapkan apa? Mentalitasnya adalah kita pikir skripsi itu sederhana, bisa dikerjakan, mudah dan seterusnya. Tapi kalaupun pemikiran kita itu skripsi adalah sesuatu yang kompleks, ya itu pun bisa dipelajari. Tadi seperti yang saya bilang di awal. Ya. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, termasuk memulai skripsi, justru yang harus dipahami itu skripsi itu apa? Itu jelas. Itu secara mendasar. Tetapi yang paling penting lagi, ini yang sering mahasiswa lupa. Skripsi itu kan sebenarnya kalau kita berbicara definisinya macam-macam ya. Tapi intinya kan sebenarnya adalah dokumen yang berisi proses dan hasil penelitian. Jadi dokumen itu menjelaskan nggak cuma hasil, tapi proses dan hasil penelitian kita. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya proses dan hasil penelitian. Fokusnya itu penelitian. Tapi kalau saya tanya mahasiswa yang bahkan udah semester akhir, saya bukan mau ngetes Kak Ovi ya, tapi kalau saya tanya Kak Ovi deh, menurut Kak Ovi, penelitian itu apa coba? Penelitian. Kalau menurut simple, saya, kan? Iya, penelitian. Ya, pokoknya. Ya. Simple kan? Tapi saya senang tadi Kak Ovi udah bilang skripsi itu sederhana. Oke, bagus, mentalitasnya bagus. Jadi kalau sebenarnya saya tanya pertanyaannya sederhana, harusnya jawabannya juga sederhana gitu kan. Penelitian itu apa Kak Ovi? Menurut Kak Ovi? Saya bukan ngetes ya, saya cuma pengen tanya aja. Kalau menurut Kak Ovi, pertanyaan penelitian itu apa? Kalau menurut saya penelitian itu mencari sesuatu begitu Pak. Oke, apa yang dicari itu? Sesuatu apa itu? Mencarinya sudah betul. Sesuatu yang saya ingin suka. Sesuatu yang ingin dicari. Iya. Simpelnya begitu sih Pak. Oke Kak Ovi. Jadi sebenarnya gini, banyak banget bahkan mahasiswa saya kalau saya tanya penelitian itu apa, mereka nggak punya ide yang jelas, gitu ya. Jadi gimana mereka mau ngerjain skripsi gitu loh. Hari ini kita akan bicara kuantitatif kualitatif ya, tapi intinya sebenarnya pertanyaannya tadi sebelum memulai skripsi ya pahami dulu penelitian itu apa sih, gitu loh. Karena penelitian itu nanti akan direkam di dalam dokumen yang namanya skripsi. Tapi yang direkam apa, kok nggak tahu ya. Ini aneh gitu loh. Bener nggak? Jadi kalau saya yang pertama, sebelum kita mengerjakan skripsi, kita itu harus tahu, harus paham apa itu skripsi dan bagaimana cara mengerjakannya. Kalau kita berbicara cara mengerjakannya itu kan teknis ya. Itu seperti kalau Kak Ovi mungkin suka masak ya. Kak Ovi misalnya disuruh bikin nasi goreng. Pertanyaannya sekarang, nah ini kalau kita ngomong kuantitatif kualitatif, saya mau gorengnya langsung panas atau pakai wajan atau kemudian saya mau gorengnya pakai api kecil. Yang harus dipersiapkan apa Mas Sakti kira-kira? Nah, jawaban saya adalah kamu pahami dulu nasi goreng itu apa. Nah simple ya. Jadi kalau kita ngomong penelitian itu ada banyak definisi. Tapi saya ingin membuat ini menjadi lebih jelas. Nanti untuk skripsi juga. Misalnya contoh, sebenarnya kalau kita ngomong penelitian itu simple. Penelitian itu adalah upaya untuk mencari tahu. Gitu loh. Iya kan? Kak Ovi tadi agak overthinking.
Kak Ovi tadi Ya, agak overthinking ya. Padahal Kak Ovi bilangnya sederhana. Nggak apa-apa, saya nggak ngetes. Tapi maksud saya, ya itu yang terjadi gitu loh. Hari ini yang terjadi adalah mahasiswa yang bahkan mentalitasnya bagus, yang anggap skripsi itu gampang. Mereka nggak paham skripsi itu apa. Ya, terlebih nggak paham penelitian itu apa. Jadi kalau ngomong penelitian itu ya upaya mencari tahu. Ya, ada yang bilang upaya mencari kebenaran, ada yang bilang upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Jadi makanya kalau kita merumuskan pertanyaan penelitian nantinya, kenapa sih kita harus, penelitian itu apa sih? Upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, saya nggak tahu udah ada di konten TikTok saya atau belum, tapi intinya pada akhirnya nanti kesimpulan, maaf ya lompat-lompat tapi biar logis saja. Kesimpulan dalam penelitian ini nanti harus menjawab pertanyaan penelitian. Banyak tuh, nanti cek tuh. Ovi bisa lihat, Kak Ovi bisa lihat nanti skripsi di kampusnya. Kalian bandingin tuh kesimpulannya sama pertanyaan penelitiannya, sama apa enggak? Make sense apa enggak? Kalau mereka enggak connect, meskipun nilainya A sekalipun, saya nggak tahu gimana cara nilainya, itu mereka nggak paham penelitian itu apa. Karena penelitian itu mencari tahu, mencari jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Lah gimana ceritanya dia bikin kesimpulan tapi nggak menjawab pertanyaan penelitian. Ini juga yang banyak, ini simple ya, simple kan Kak Ovi yang saya sampaikan. ya. Tapi banyak mahasiswa yang entah overthinking, sebenarnya yang paling menyedihkan adalah mereka itu overthinking karena nggak paham. Ya, kemarin saya bikin TikTok iseng, saya bilang motivasi skripsi. Motivasi skripsi itu sebenarnya kalau kita ngomong motivasi, nggak ada motivasi khusus. Motivasi yang paling benar itu ketika Anda paham, baru Anda punya motivasi, punya mentalitas yang bagus. Tapi ketika Anda nggak paham, pasti Anda overthinking. Karena mikirnya kemana-mana. Nah, ini seperti tadi. Jadi, penelitian itu intinya seperti itu. Nah, kalau ditarik ke skripsi, ya sama. Tapi intinya sebenarnya kalau yang saya lihat, kaitannya dengan metode yang akan kita bahas sore hari ini gitu ya. Skripsi itu sebenarnya ya upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian atau upaya untuk mencari kebenaran, tetapi ada pemahaman saya yang menarik ya, bahwa skripsi ini adalah upaya menjembatani teori dan praktek, teori dan fenomena. Paham ya? Kalau via sampai sini. Paham, Jadi Pak. skripsi itu Paham. menjembatani teori dan praktek, teori dan fenomena. That's why kita harus melakukan penelitian ke lapangan atau misalnya menganalisis data dan seterusnya. Ya, karena yang diharapkan itu setelah kalian lulus sarjana, untuk S1, itu kalian bisa menggunakan apa yang kalian miliki untuk dikontribusikan lah paling tidak di lapangan. Jadi skripsi itu Betul. menurut saya sebenarnya prosesnya bagus. Membuat Anda menjadi relevan ke lapangan, ke dunia faktual, fenomena, praktek, dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah, kuliah kita itu berat di teori ya, satu. Tapi untuk skripsi pun, biasanya dosen-dosen ini tidak cukup menjelaskan metodologi itu sebagai upaya untuk menjembatani teori dan praktek. Cara dosen menjelaskan itu selalu, menurut buku ini, misalnya ya, rancangan penelitian survei adalah, oke, titik sampai situ doang gitu. Nah itu teori dan teori, itu sebenarnya masalahnya. Makanya sebenarnya kembali lagi, sebelum kita ngomongin kuantitatif, kualitatif, nanti secara lebih dalam, yang paling penting menurut saya justru pahami dulu skripsi itu apa, ya. Saya pernah bikin TikTok juga itu konten. Jadi ceritanya gini, kita sharing ya Kak Ovi ya. Iya, Pak. Ada mahasiswa yang nggak saya bimbing, tapi pernah saya ajar di kelas. Dan pada waktu bikin tugas kuliah, saya bagi per kelompok, secara acak dia, kemudian cewek itu, dia marah-marah, nangis, ngata-ngatain saya di kelas. Ngata-ngatanya bukan ngata-ngatain kotor, tapi ngatanya Mas Sakti jahat, nangis. Saya bingung dong, wah ada apa ini gitu kan. Setelah semua temennya keluar, ada satu mahasiswa, dia ditemenin satu sahabatnya, si anak itu baru bilang, Mas Sakti, saya itu sebenarnya bukan niat saya kuliah seperti ini, di prodi ini, dan seterusnya. Bukan saya nggak paham mas, bla 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 kuliah ini. Saya pengen kuliah di jurusan waktu itu desain komunikasi visual. Saya suka ngelukis. Dia bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang, akhirnya saya bilang, oh ya sebenarnya sekarang simpel. Kamu mau terus atau enggak? Tapi kalaupun mau terus, saya juga suka seni. Saya bilang gitu. Saya juga suka seni. Yang saya pahami, lukisan itu sebenarnya adalah ekspresi gagasan kita. Iya. Nah ini yang membuat skripsi itu menjadi mudah dikerjakan. Saya bilang gitu. Nah jadi makanya sebenarnya ketika dia punya pemahaman skripsi itu apa, motivasinya tumbuh. Akhirnya anak itu
Setelah saya ngomong kayak gitu, anak itu skripsinya lancar dan seterusnya. Dan waktu sidang skripsi, nama saya ada di halaman belakang slide PowerPoint-nya. Saya waktu itu bilang, skripsi itu seperti lukisan. Dan cat atau warna-warna itu adalah argumentasi dalam skripsi. Makanya kalau kita bicara lukisan, lukisan itu kayak skripsi tadi. Bisa kompleks, bisa simpel. Ya, kita mau pakai dua warna doang, simpel, tapi bisa keren. Ya kan? Atau kita mau bikin kompleks, tapi itu bisa dipelajari. Oh, misalnya saya misalnya contoh ya, saya disuruh bikin lukisan dari warna-warna primer. Ya, ada biru gitu ya. Terus apalagi sih, saya lupa gitu ya. Tapi dari warna primer itu kalau saya sendirikan, saya campur bisa jadi warna yang kompleks, bisa jadi lukisan yang kompleks juga. Gitu loh. Jadi intinya apa? Intinya sebenarnya yang pertama pemahaman, yang kedua mentalitas. Nah, baru kita nanti baru mau bicara tuh soal kuantitatif atau kualitatif. Tapi sebenarnya kalau kita langsung jawab pertanyaannya Kak Ovi tadi, kuantitatif dan kualitatif yang dipahami oleh anak S1 itu kan sebenarnya sebatas metode. Iya. Metode itu apa sih? Metode itu sebenarnya kalau saya bahasain dua kata, saya bukan dosen yang suka memanjang-manjangin kuliah ya. Saya kasih tahu. Banyak yang saya lihat dosen itu dengan bangganya dia bisa jelasin panjang lebar dan seterusnya. Ya bagus. Cuma maksud saya, menurut saya, orang yang cerdas itu orang yang membuat simpel hal yang sulit. Bukan sebaliknya. Membuat kompleks hal yang mudah. Ini yang kemudian, ya apa ya, saya sih dosen biasa, cuma yang saya lihat, dosen-dosen kok pendekatannya kayak gitu loh. Nah ini sama kayak metode. Metode itu apa sih? Kalau saya bahasain dua kata, metode itu cara operasional. Kalau kita punya skripsi, bab 3 itu biasanya metode penelitian. Bukan metodologi. Bukan metodologi. Nah ini juga beda. Kalau metode itu cara operasionalnya. Kalau metodologi itu metodos ya, itu bahasa Yunani dulu. Metodos dan logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang metode. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara metode itu cara operasional. Ya, wah ya siap tuh. Kalian kita sapa-sapa ya. Ada ANDR, oh udah lewat tadi. Cara dan prosedur dalam mencapai tujuan, Pak. Sepakat. Tujuannya apa? Ya tadi. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi sebenarnya simpel. Kalau ditanya, saya harus kuantitatif atau kualitatif? Itu harus berlandaskan dengan tujuan penelitiannya, yang biasanya terlihat di pertanyaan penelitiannya. Ya jawabannya gitu dulu aja kali ya. Saya bisa ngomong panjang lebar, tapi nanti takut kemana-mana gitu ya. Tapi ini gitu. Nah sebenarnya kalau kita berbicara metode tadi, metode itu cara operasional. Kalau tadi misalnya saya contohin Kak Ovi suka masak. Metode itu ya resep masak. Resep masak itu isinya 3 kan. Apa aja Kak Ovi? Bagaimana Pak? Resep masak. Resep memasak. Resep memasak itu isinya apa kalau Kak Ovi tahu? Resep memasak, Pak. Iya. Resep memasak itu isinya cuma 3. Alat, bahan, dan cara atau tahapan memasak. Nah metode itu sebenarnya ngomongin itu. Nah, yang jadi masalah, kita tuh nggak pernah bisa metode, karena kita nggak punya pengetahuan soal alat, kita nggak pernah punya pengetahuan soal bahan, kita nggak pernah punya pengetahuan soal proses memasak, apakah itu direbus, dikukus, digoreng, kan banyak banget ya, itu metode itu ya seperti itu, dikukus, digoreng, slow cook, kalau ngomong daging medium rare, medium well, dan segala macam. Nah, itunya sebenarnya yang menjadi masalah kalau kita ngomong penelitian. Saya contohin memasak tadi supaya relate ya. Itu dulu Kak Ovi ya, terkait dengan apa sih yang harus kita siapkan. Ya, pertama pemahaman, gitu ya, supaya Anda nggak overthinking, gitu ya. Tetapi juga, oh iya, saya pernah sharing juga. Saya mau sharing juga nih. Saya waktu S1 juga dulu kayak gitu. Saya sosokan mau nyoba metode baru. Akhirnya skripsi saya nilainya nggak maksimal. Skripsi saya S1 tuh nilainya A-. Cuma gara-gara metode itu tidak dilakukan secara betul gitu ya. Tetapi at least saya sudah mencoba hal baru. Saya dulu mikirnya kayak gitu. Saya pakai kualitatif, jenisnya fenomenologi zaman dulu. Tapi nanti saya cerita soal itu. Tapi intinya gini, saking menggebu-gebunya saya, itu pertanyaannya hampir sama kayak beberapa mahasiswa saya hari ini gitu loh Kak Alvin. Kalau ditanya, saya pernah ke salah satu dosen muda, Pak, Mas, waktu saya panggil, Mas, saya pengen dibimbing Mas. Saya pengen meneliti dengan metode ini, fenomenologi. Dia bilang gitu. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, nggak bisa. Metode itu
harus berlandaskan pada tujuan pertanyaan penelitian itu dijawab. Jadi kembali lagi sebenarnya ketika kita pengen ngerjain skripsi, bukan kemudian saya mau nantinya mau kualitatif atau kuantitatif, nggak bisa. Tapi kuantitatif kualitatif itu bisa ditentukan ketika Anda sudah punya pertanyaan penelitian, tujuannya untuk apa. Itu dulu, Kak Ovi. Nanti kita akan diskusi lebih dalam, gitu ya. Jadi sebelum kayak kita memutuskan untuk kayak jenis penelitian apa yang kita ambil, pertanyaan penelitian, dan juga awalnya itu kita harus mengetahui, harus memahami sebenarnya tujuan penelitian kita ini apa, gitu ya Pak betul. ya. Betul sekali. Saya buat lebih sederhana lagi ya. Tujuan penelitian itu apa sih? Mungkin Kak Ovi mau bantu jawab atau enggak misalnya? Kalau ditanya tujuan penelitian itu apa sih, Kak Ovi? Tujuan penelitian yaitu untuk tadi Pak, untuk mencari tahu Pak. Iya, mencari tahu. Ya, mencari jawaban. Artinya apa? Sebenarnya orang yang meneliti, orang yang paham betul tujuan penelitian yang akan dia lakukan, dia tuh udah paham. Kalau penelitian saya jadi nanti tuh kira-kira yang ada tuh ini loh. Jadi intinya tuh dia udah bisa bayangin. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara tujuan penelitian kan ada yang mendeskripsikan, ya, ada yang menjelaskan. Ya belakang-belakangnya nanti kita akan bahas. Tapi itu sebenarnya kata-kata kerja itu tadi yang sebenarnya berfungsi untuk menjelaskan nanti metode yang cocok itu apa. Makanya sebenarnya harus berfokus ke tujuan penelitiannya. Ya betul, tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Ya, itu sih siapa tuh? Andre ya kali ya, Andre Firman gitu ya. Ya, saya nggak tahu kayaknya di TikTok saya udah pernah saya jelasin juga. Makanya tujuan itu kayaknya dia lihat TikTok saya, Pak ya. Jadi tujuan penelitian itu emang untuk menjawab pertanyaan penelitian. Karena pada akhirnya kan kita mencari tahu berarti tujuan kita adalah mencapai pengetahuan yang kita inginkan. Ya, kalau kita mulainya dari merumuskan pertanyaan penelitian, ya tujuan penelitian itu adalah menjawab pertanyaan penelitian. Jadi tujuan itu nanti adanya di kesimpulan sih. Meskipun di pembahasan dijelaskan sampai diuraikan, tapi sebenarnya tujuannya di kesimpulan tetap terlihat jelas sekali. Begitu, Kak Ovi. Ini teman-teman Sobat Gogo semua, kalau ada yang punya pertanyaan atau gimana, silakan berkomentar ya teman-teman. Ya. Ini kita mau, saya sebenarnya ada beberapa yang saya pengen jelasin dulu sih Kak Ovi. Tapi kalau misalnya Kak Ovi mau seperti tadi, dalam artian bertanya saya jawab, oke. Tapi kalau misalnya boleh saya jelaskan sedikit supaya teman-teman kita semua punya dasar apa itu kuantitatif dan kualitatif, saya bisa jelaskan. Begitu. Boleh, Pak? Ya, silakan. Jadi, ya terima kasih. Jadi gini, teman-teman, kalau kita ngomong skripsi aja ya langsung ya. Skripsi itu kan di bab 3 itu namanya metode. Metode itu tadi saya sudah jelaskan itu secara operasional. Nah, tetapi untuk bisa membuat cara operasional, yaitu metode tadi, kita harus punya pemahaman soal metodologi, ilmu tentang metode. Sama kayak resep masak tadi, ya. Kita mau masak apa nih? Sebenarnya disadari atau tidak, misalnya contoh Kak Ovi, saya lagi main ke rumahnya Kak Ovi gitu ya. Saya bawa Indomie gitu. Kak Ovi tolong dong dimasakin. Ya, dia sebenarnya tanpa bertanya dia udah tahu. Dia lihat, oh ini Indomie goreng. Di belakang ada cara memasaknya, metodenya udah dijelasin. Masalah dia. Nah, karena apa? Disadari atau tidak, dia itu sudah punya pengetahuan. Selain punya pengalaman masak Indomie ya, tapi dia sudah punya pengetahuan. Oh, direbus tuh gini, oh digoreng tuh gini, dan segala macam. Nah, kalau di bab 3, skripsi, metode, itu yang sebenarnya lebih terlihat itu how to. Kan? Saya pernah jelasin di TikTok saya juga. Jadi skripsi itu isinya 3. Why, mengapa penelitian itu dilakukan, gitu ya. How, bagaimana penelitian itu dilakukan, dan what, apa hasilnya. Jadi kalau kita berbicara metode itu berbicara how, bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, sebenarnya how di bab 3, metode, itu sebenarnya harus lebih banyak berbicara how, dibandingkan metodologi. Nah, yang sering terjadi, mungkin saya dulu juga, Kak Ovi mungkin juga, yang terjadi biasanya mahasiswa ini ngutip dari buku doang dimasukin ke bab 3. Bener nggak? Betul. Contoh, oh penelitian ini akan menggunakan survei, atau gampang lah, penelitian ini akan, pertama pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah jebret 2-3 paragraf. Wah, udah keren nih. Padahal itu baru berbicara metodologi.
belum berbicara tentang metode, cara operasional. Jadi kalau misalnya berbicara kuantitatif deh, kalau kita berbicara kuantitatif survei misalnya, ya kita ngomong sampling deh. Nah, misalnya sampling, kita ngomong sampling ya, ini yang suka bikin pusing juga, nanti saya bikinin kontennya deh. Sampling, penarian sampel. Kalau ditanya, uh, sorry, kalau teman-teman nulis tuh sering juga sampel, teknik penarian sampling. Dalam penelitian ini digunakan purposive sampling. Menurut ini, purposive sampling adalah jadi kayak kuliah metodologi, bukan operasional. Ya, Betul, Pak. harus. Iya, kalau operasional misalnya gini, uh, teknik sampling yang diambil, teknik penarian sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling misalnya. Ya, purposive sampling. Oh, boleh dikasih metodologinya dulu. Menurut ini purposive sampling adalah dikit-dikit lah. Tapi langsung berbicara how to. Ya, purposive sampling dalam penelitian ini dilaksanakan, misalnya contohnya penelitian tentang apa ya? Tentang persepsi atau tingkat atau gini aja, kepercayaan publik terhadap pemerintahan atau terhadap tata kelola pelayanan publik di dinas X deh, gitu aja misalnya. Nah, itu saya langsung bisa sampaikan purposive sampling di sini yang diteliti, sampelnya siapa, jumlahnya berapa, dasar untuk mencapai jumlah itu apa, dan seterusnya. Itu berbicara how, bukan berbicara metodologi, gitu loh. Makanya saya bilang, yang namanya metode di bab 3, itu harus operasional. Operasional itu harus bisa dilaksanakan. Di lapangan itu harus benar-benar bisa dilaksanakan. Udah kebayang. Apalagi kuantitatif. Kuantitatif itu sebenarnya kalau kita sudah bikin instrumen, contoh ya, saya bikin instrumen nih. Kak Ovi sekarang di mana posisinya Kak Ovi? Saya di Kupang, Pak. Oke, kalau misalnya saya ingin melakukan penelitian persepsi mahasiswa kampusnya Kak Ovi terhadap bla 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 misalnya. Misalnya, saya punya kuesioner, saya bisa titip Kak Ovi. Kak Ovi tolong kuesionernya dibagiin ya, nanti hasilnya kasih ke saya. Dan itu sah kalau ngomong kuantitatif. Tapi nanti waktu deskripsi sudah saya jelasin. Oh, secara metode sampel saya adalah mahasiswa bla 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 bla, jumlahnya sekian, pertimbangannya apa dan segala macam. Instrumennya ini disebarkan ke sekian dalam waktu berapa minggu. Jadi beneran ngomong secara operasional itu mau ngapain di lapangan. Itu metode. Ya, jadi lebih kebayang ya sekarang ya, bukan metodologi. Banyak kesalahan kita terlalu banyak nulis soal metodologi. Dan yang saya sesali juga, mungkin suatu saat kalau ilmu saya sudah cukup tinggi, waduh, saya pengen bikin buku soal metode. Ya, hari ini buku itu kebanyakan soal metodologi. Mulai paham ya, Kak Ovi, ya, bedanya metode sama metodologi. Makanya tadi saya bilang, penelitian itu adalah jembatan antara teori dan, skripsi itu jembatan antara teori dan praktek. Nah, metode ini sebenarnya jembatan paling ujungnya mau ke praktek. Dia itu harus bisa dilakukan di lapangan. Yang jadi masalah, mahasiswa, dosen-dosen itu pada ngajarinya metodologi mulu. Dia masih di teori-teori. Jadi ibaratnya mau nyebrang gitu ya dari teori ke praktek ada jembatannya, tapi kita tuh nggak mau ke jembatannya itu gitu loh. Kita maunya mepet-mepet terus ke teori, yang dijelasin teori terus. Waktu disuruh jelasin praktek gimana ya nggak bisa. Itu ya perumpamaannya kira-kira seperti itu. Tapi Kak Ovi dan teman-teman sekalian, saya sedikit ingin menjelaskan sebenarnya sebenarnya kuantitatif dan kualitatif ini metode cara operasional, tetapi sebenarnya dia didasari oleh perkembangan keilmuan dulunya. Ada yang namanya paradigma positivisme dan post-positivisme. Mungkin Kak Ovi dan teman-teman pernah dengar dari dosennya, atau mungkin juga enggak, karena juga enggak banyak dosen yang ngejelasin ini gitu ya. Jadi kalau berbicara positivisme itu sebenarnya positivisme itu adalah paradigma yang dulu, yang akhirnya sekarang dijadikan dasar oleh orang-orang kuantitatif. Ya, zaman dulu awal kemunculan ilmu zaman dulu gitu. Nanti teman-teman bisa lihat buku filsafat lah. Ini biasanya kalau mahasiswa filsafat harusnya paham. Tapi intinya positivisme ini adalah paham yang menjelaskan bahwa harus ada penyamarataan ilmu-ilmu manusia dengan ilmu-ilmu alam. Maksudnya apa? Asumsinya semua yang ada di alam, kejadian di alam, apalagi fisika, itu bisa dijelaskan secara teratur, bisa dirumuskan, bisa dijawab dengan teori. Nah, bisa dijawab dengan teori, bisa dijelaskan dengan teori. Contoh yang paling saya suka, Isaac Newton. Isaac Newton tahu ya, Kak Ovi ya, penemu teori gravitasi. Ya kan? Isaac Newton. Pernah tahu ya, Isaac Newton.
Newton ya. Apel. Dia duduk, terus kepalanya kejatuhan apa? Kak Ovi masih ingat? Buah apel ya, Pak. Buah apel. Ya, akhirnya dia bikin teori soal gravitasi. Atau dia bikin hukum lah soal gravitasi. Ya, nah hari ini teori itu berlaku nggak, Kak Ovi? Berlaku sih, Pak. Masih berlaku. Masih Kalau di berlaku. Indonesia nggak ada apel yang mau duren, mau jambu, mau apapun yang jatuh ke kepala kita, hukumnya sama, gravitasi yang dirumuskan oleh Isaac Newton. Nah, itu sebenarnya adalah positivis. Jadi pemahaman positivis yang pertama itu, positivisme itu paradigma yang menjelaskan kalau semua fenomena yang ada di alam, termasuk fenomena sosial manusia itu bisa dijelaskan dengan teori. Nah, simpelnya gitu. Makanya kalau di TikTok saya, karena waktunya terbatas, saya jelasin kalau kalau kuantitatif itu sebenarnya fokusnya bukan hanya angka-angka ya, mentang-mentang kuantifikasi, tapi sebenarnya bukan hanya masalah angka-angka, tapi masalah menguji teori. Masalah sudah membuat teori dulu di depan untuk diuji cobakan. Itu kuantitatif. Sebenarnya secara esensial itu pemahamannya. Ya, ada juga yang bilang bahwa Halo teman-teman, Sobat Gogo, apa suara saya masuk? Ini kayaknya bapaknya, wah, terputus ya teman-teman. Kita menunggu sedikit untuk mengundang kembali Mas Sakti. Sepertinya jaringan beliau terganggu. Kepada teman-teman yang mungkin mau ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar ya. Kita tunggu sebentar. Siap. Ini teman-teman masih pada semangat kan? Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya Mas Sakti sedang terkendala jaringan. Kita tunggu sebentar ya. Mantap Medan, Horas. Sebentar ya. ya, Iya, masuk Ika, Pak. tadi nge-lag kenapa ya? Oke, Jaringan sudah mungkin Pak. terdengar jelas suara saya? Jelas Pak. Ya, Masuk Pak. masuk ya. Oke, jadi tadi ya soal positivistik gitu ya. Positivistik itu jadi kalau kalau kita berbicara sekarang ada yang namanya ilmu IPA sama ilmu IPS lah gampangannya gitu. Nah, positivistik ini dulu akarnya dari orang-orang yang berpendapat bahwa semuanya itu harus bisa dijelaskan seperti ilmu IPA. Ya. Nah, karakteristik ilmu IPA ini apa? Logis, empiris, dan dapat diuji ulang. Ya. Ya, jadi kalau kita berbicara kuantitatif itu harapannya selain logis dan empiris itu bisa diuji ulang. Ini yang membedakannya dengan kuantitatif. Ya, meskipun kuantitatif itu ilmiah juga, tetapi dia dulunya tidak disebut sebagai sesuatu yang ilmiah. Nanti saya jelasin lah. Tapi intinya gitu ya. Kuantitatif itu awalnya gitu. Bahkan dulu ada sosiolog ya, yang teman-teman yang sosiologi, ada sosiolog yang namanya Auguste Comte gitu ya. Dia bilang bahwa konsep dan metode ilmu alam ini dapat dipakai untuk menjelaskan kehidupan manusia ya. Jadi intinya konsep dan metode, jadi semua yang kita rumuskan, teori yang sudah kita rumuskan dari ilmu alam itu dipakai untuk menjelaskan fenomena manusia. Itu positivis. Udah mulai paham ya? Jadi kuantitatif itu kenapa sih kok menguji teori atau
menjelaskan sebuah fenomena dengan teori yang sudah dipakai, dalam artian yang sudah ditetapkan di awal. Nah, itu karena itu dulu. Lalu kemudian Ini si sosiolog, gimana Kak Ovi? Pak, sembari ini menjelaskan nih Pak, kita Ya, sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya. boleh, boleh Ini dari sekali. Ya. Kak Andri Firman yang dari tadi paling aktif nih. Iya, dari tadi aktif banget ya. Andre, Apa Kak Andre ya. perbedaan penyusunan hipotesis antara kuantitatif dan kualitatif ya Mas? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara hipotesis, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu kan sebenarnya dugaan atas hasil penelitian. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara hipotesis itu kan biasanya H0 diterima ditolak, H1 diterima ditolak, gampangannya gitu deh. Ya, nah itu sebenarnya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Sebenarnya kalau kita ngomong kualitatif, kualitatif itu nggak boleh ada hipotesis sebenarnya, karena dia tidak menguji teori, ya, tapi justru dia merekonstruksi teori, dia mengkonstruksi teori baru, atau kalaupun nggak mengkonstruksi teori baru, dia boleh menyempurnakan teori yang sudah ada. Makanya kalau kita lihat tadi paradigma positivistik tadi, mulainya dari apa? Yaitu tadi hukumnya siapa? Hukumnya Isaac Newton, teori gravitasi bumi. Kalau misalnya sekarang hari ini kita jalan-jalan nih, halo Kak ya, Kak Ovi, kita misalnya hari ini jalan-jalan yuk kita ke planet Mars, ya, kita akan, Kak Ovi bisa dengar suara saya, jelas ya? Oh, Masuk Pak, masuk. masuk ya. Kalau kita sekarang lagi jalan-jalan ke Mars, kita mau nyoba yuk hukumnya Isaac Newton berlaku atau enggak? Itu kemungkinannya dua, berlaku atau tidak. Itu yang disebut hipotesis, Kak Ovi. Tidak ada kemungkinan lainnya. Karena kita sudah pakai satu teori gravitasi, kita akan uji di Mars, titik. Nah, itu kuantitatif. Jadi, makanya hipotesis itu, Kak Andre, hanya ada di kuantitatif sebenarnya. Ya. Itu tadi positivistik itu. Dia sudah, pokoknya bilang, pokoknya semua itu harus dijelaskan secara teoritis. Kalau semua nggak bisa dijelaskan secara teoritis, nggak bisa diuji ulang, itu bukan sesuatu yang ilmiah. Dan orang-orang positivis, orang-orang yang dulunya, halo Kak Ovi ya, orang-orang yang dulunya berpendapat bahwa, orang-orang positivis tadi itu kemudian berpendapat bahwa selain paradigma positivis yang jadi kuantitatif ini, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Kira-kira kayak gitu. Nah, akhirnya kaum positivis tadi didebat oleh kaum yang namanya post-positivis atau pasca-positivisme. Jadi setelah positivisme itu berlangsung, ada orang-orang post-positivis yang kemudian menjelaskan bahwa kekurangan-kekurangannya positivis. Contoh, dia jelasin bahwa, oke, kita perlu menjelaskan semuanya dengan terukur, ya, berbasis teori yang jelas. Tetapi ada nilai-nilai yang nggak bisa disamaratakan. Ada nilai-nilai yang tidak bisa disamaratakan. Contoh nilai-nilai spiritual, contoh nilai-nilai kemanusiaan, contoh nilai-nilai budaya. Kalau kita ngomong Indonesia deh misalnya. Misalnya contoh simpel. Kalau kita ngomong Indonesia, kita terdiri dari banyak suku ya. Betul ya Kak Ovi ya. Saya pernah ke Kupang Kak Ovi. Saya pernah ke Kupang ya. Di sana banyak, saya lihat banyak babi. Di sana tuh kalau saya pernah main ke NTT, babi itu kalau diternakin itu nggak kayak babi-babi di Pulau Jawa yang dikandangin doang. Kalau di sana diikat di pohon kelapa ya kan, Kak Ovi ya. Iya Pak. Iya, Ikat di saya pohon tahu. kelapa, tapi Jadi, ada juga yang di kandang Pak. oh ada juga ya. Tapi yang banyak Iya. saya lihat, saya waktu itu kaget. Ternyata di sini udah kayak melihara kambing, ditaliin di pohon kelapa gitu. Iya kan? Nah, di situ misalnya kalau kita ngomong, kita berbicara soal isu harga babi deh. Ya, gampangnya gitu. Harga babi di Pulau Jawa dan di Pulau NTT gitu ya. Timur. Kita mau lihat harga babinya. Kita mau bandingin deh harga babinya. Ya. Katakanlah berbeda. Lebih murah di mana, Kak Ovi? Harga babi di Kupang atau di Pulau Jawa, Kak Ovi? Pernah survei nggak? Oh, kalau di Kupang sendiri itu yang babi ukuran paling besar itu 4 jutaan lah, Pak. Tapi nggak tahu kalau di Oke, Pulau Jawa. kalau per kilo berapa babi? Kalau per kilo itu 100.000 dapat. Oh, 100.000 ya. Itu udah daging yang terbaik ya, Kak Ovi ya? Iya. Iya. Oke.
Oke, misalnya kita bandingin sama babi yang ada di Pulau Jawa. Oh, ternyata di Pulau Jawa ini 70.000, 80.000 udah dapat daging babi sekilo. Nah, kalau kuantitatif, cukup di situ saja. Oke, kesimpulannya harga daging babi di Kupang dan di Pulau Jawa berbeda. Titik, selesai. Tapi kalau kualitatif, itu ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kultural yang kemudian tidak bisa dijelaskan oleh kuantitatif. Makanya ada yang bilang kualitatif itu induktif, ya, dari umum ke khusus banget, spesifik, bahasanya mendalam, spesifik. Jadi harga tadi ya, saya berbicara harga daging babi itu di Kupang, di Jawa, di pulau lain berbeda. Kenapa? Karena ada permintaan jelas, tetapi permintaannya itu disebabkan oleh nilai-nilai kultural masyarakat di tempat Iya, asalnya, gitu ya. betul, Pak. Misalnya, ya kan? Misalnya contoh saya nggak tahu di NTT itu babi dijadiin mas kawin nggak, Kak? Iya, Pak. Dijadiin mas kawin kan? Nah, berarti di Iya. situ ada penjelasan. Oh, ternyata kalau saya meneliti kualitatif, pertanyaan-pertanyaannya kenapa? Ya kan? Makanya pertanyaan yang paling berat itu sebenarnya kenapa? Kenapa harga daging babi di Pulau Kupang itu, NTT itu lebih mahal? Oh, karena di sana dijadiin mas kawin. Kenapa dijadiin mas kawin? Oh, karena ada nilai yang kultural yang menjelaskan bahwa babi ini adalah sesuatu komoditi yang paling menunjang kehidupan masyarakat di sana. Sehingga itu yang dianggap mereka paling berharga. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu penjelasannya sangat kualitatif, kan? Iya. Nah, artinya apa? Dia tidak menguji teori, tapi dia mengkonstruksikan teori. Pertanyaan penelitiannya sederhana. Kenapa harga daging babi itu lebih mahal di mana? Kupang. Padahal kalau Kupang. kita lihat di Kupang banyak peternakan babi. Makanya kan itu Betul, hukum Pak. supply demand jadi agak supply demand-nya bisa dijelaskan juga, tapi maksud saya, loh, kalau misalnya supply-nya udah banyak kan harusnya harganya gimana gitu kan. Nah, ini kok justru harganya masih tetap tinggi ya. Oh, ternyata ada nilai kultural. Nah, itu yang tidak bisa dijelaskan oleh kuantitatif. Tapi ini contoh dan penjelasan saya ini tadi diskusi kita bagus sekali Kak Ovi di awal. Kita sudah punya jembatan dasar ya, pondasi yang bagus untuk membedakan kuantitatif dan kualitatif itu apa. Iya, Pak. Boleh Kak Ovi kalau ada Eh, pertanyaan lagi, tapi gimana Kak Ovi? ini di sini dari Kak Dianita. Oke. Ini perbedaan teknik analisis kuantitatif dengan kualitatif. Oke. Perbedaan Nah, teknik analisis. ya. Nah, sebenarnya gini, kita harus paham dulu ya, kuantitatif atau kualitatif itu tergantung dari tujuan penelitian. Yang itu basisnya adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya mau ngapain sih? Sekarang kalau pertanyaan penelitiannya adalah, sebenarnya apapun pertanyaan penelitiannya, kalau basisnya itu sudah ingin menguji teori, udah bisa dipastikan itu kuantitatif, itu dulu. Tapi kalau basisnya ini tidak menguji teori, itu pasti kualitatif. Nah, perdebatannya tadi ya saya sudah jelaskan, golongan positivis dan post-positivis. Ya, positifis yang pengen ini ilmiah, ilmiah itu kita pakai satu pisau analisis bisa digunakan untuk di semua daerah gitu loh Kak Ovi. Nah, kalau tadi pisau analisisnya adalah pisau kuantitatif, kita nggak bisa jelasin harga babi kenapa mahal di Kupang gitu loh. Pisau analisisnya akhirnya kualitatif. Nah, sebenarnya setelah kita paham bedanya kuantitatif dan kualitatif, itu ada yang namanya jenis penelitian atau rancangan penelitian, ya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Ya, tapi secara singkat, kalau kualitatif dulu, kualitatif itu kita beneran cari data, terus kemudian kita kategorikan, terus nanti muncul tema-tema, dari tema itu kita lihat hubungannya seperti apa. Nah, dari hubungan itu kita jelaskan dan itu kita mengkonstruksi teori. Gitu, Kak Oh. Ovi. Membangun teori. Jelas ya? Jadi kalau kita Ya, lihat, apa namanya, kualitatif itu secara singkat, teman-teman nanti bisa baca bukunya Miles and Haberman gitu ya. Itu ada teknik analisis data kualitatif gitu ya. Itu sebenarnya secara singkat teknik analisis datanya gitu. Jadi teknik analisis datanya itu bukan membuat operasionalisasi variabel dari teori baru diuji cobakan, dijelaskan tidak, tetapi itu tadi apa yang diperoleh dari lapangan ya selama datanya sudah jenuh. Ya nanti kita akan bicara kalau ada yang belum tahu datanya jenuh atau enggak itu maksudnya apa. Itu kemudian dikategorisasikan menjadi tema tertentu, kemudian dicari pola hubungannya, dan itu diteorisasikan. Ya. Ya. Jadi, kebalikannya kuantitatif tadi, kalau kuantitatif itu menguji teori, kalau ini membangun teori. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, dulunya, Kak Ovi, positivis sama positivis ini debat. Tapi kalau yang saya lihat, itu harus saling melengkapi. Jadi,
Kalau kualitatif itu membangun teori, ketika teori itu udah jadi, ya kan? Ketika teorinya sudah jadi, itu akan diuji oleh orang kuantitatif. Begitu terus, ya kan? Dulu saya pernah, sekarang saya mau tanya ke Pak Ovi, bener nggak? Dulu di kampus ada, atau kalau sekarang masih kuliah, ada dosen, oh kalau ini Pak ini kuantitatif, kalau Pak itu kualitatif, gitu ya. Seolah-olah ada dosen, ya jago di kuantitatif-kualitatif nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah menurut saya, itu ketika orang kuantitatif nggak paham kualitatif itu apa. Atau orang kualitatif nggak paham kuantitatif itu apa. Bener nggak? Jadi kalau, wah, Betul, Pak. kalau, makanya sekarang dulu saya sangat, ya nggak sangat ya, tapi saya dulu mendalami kualitatif. Tapi akhir-akhir ini saya juga tertarik dengan kuantitatif. Dan saya pikir, saya sudah diskusi dengan beberapa dosen muda, yang dulu dosen saya. Ya duanya harus berimbang, nggak bisa nggak, gitu loh. Ya sama kayak misalnya tadi siapa namanya, si Ovi, saya kasih daging ikan, saya kasih ikan mas, dia harus tahu semua cara masak. Nah, ketika dia udah tahu semua cara masak, dia punya pengetahuan, oh daging ikan mas itu paling enak dipepes misalnya. Nah, dia ngambil metode dipepes, gitu loh. Paham ya? Nah, tadi pertanyaan yang Paham, Pak. bagus, tadi sorry, terakhir dari siapa tadi Kak Ovi? Saya baru jelasin yang kualitatif Dari ya. Ya, Kak Dianita terkait teknik ya. analisis. Tadi yang kualitatif sudah saya jelaskan ya. Secara sederhana kalau kualitatif seperti itu. Hanya nanti jenis-jenisnya berbeda. Ada studi kasus, ada fenomenologi, etnografi, dan seterusnya. Nanti kita bisa bahas. Tapi intinya itu sangat bergantung pada jenisnya. Tetapi kalau kualitatif itu polanya hampir sama seperti itu. Kalau kuantitatif itu jelas dia teknik analisis datanya diarahkan untuk menguji teori itu betul atau tidak. Sebenarnya di sini saya bikin rangkuman sederhana. Kuantitatif itu saya sudah jelasin di TikTok ya. Saya bukan mau promosi TikTok saya, tapi saya sudah jelasin di TikTok ada yang namanya variabel ya. Variabel itu adalah konsep yang mengalami variasi nilai. Biasanya ada tingkatannya. Misalnya contoh tingkat pendidikan gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebenarnya kuantitatif ini kemudian menguji variabel. Gampangannya gitu. Teknik analisisnya diarahkan menguji variabel. Tetapi ada variabel tunggal dan variabel ganda atau bahkan banyak variabel gitu ya. Kalau yang variabelnya cuma satu, misalnya kalau kita berbicara penelitian itu kuantitatif deskriptif, kita hanya mendeskripsikan saja. Nah, itu analisisnya deskriptif. Jadi misalnya contoh nih, Kak, itu biasanya survei. Misalnya contoh kita mau survei nih, Lebaran ini komoditi makanan apa aja ya yang harganya naik, ya kan? Kita survei ke 20, misalnya 30 pedagang pasar. Kebetulan tadi pagi saya habis main ke pasar. Nah, itu kita cukup mendeskripsikan, oh dari 30 responden ya, dari 30 responden ini dia menjelaskan bahwa bawang naik, ini naik, ini naik, ini naik, yang turun Berat. ini. Selesai. Cukup sampai di situ. Kalau kuantitatif deskriptif. Nah, terus kemudian ada, itu teknik analisis datanya deskriptif. Jadi nanti berbicara prosentasenya berapa, yang naik apa saja, yang enggak. Jadi hanya mendeskripsikan. Itu kuantitatif. Gitu ya. Tetapi jelas bahwa teorinya apa? Teorinya itu adalah bahwa kalau Ramadan, memasuki bulan Ramadan, harga komoditi naik. Itu teori, gitu loh. Kita udah pasang itu di, tapi kita nggak tanyain why-nya apa, nggak. Kita nggak sampai di why-nya. Kalau sampai di why-nya, nah itu nanti kualitatif. Makanya sebenarnya kalau berbicara mix method, kemarin sudah banyak yang tanya di TikTok saya, Mas Sakti kalau mix method gimana? Ya mix method itu pasti arahnya adalah menjawab pertanyaan kuantitatif dan pertanyaan kualitatif. Makanya harus dikombinasikan. Nah, misalnya contoh tadi kalau saya kasih contoh sekalian ya. Kalau mix contohnya apa? Misalnya contoh tadi ada, misalnya saya bikin 2 pertanyaan penelitian. Yang pertanyaan penelitian pertama, apa saja komoditi yang naik di pasar tradisional gitu ya. Yang kedua, mengapa kenaikan harga tersebut terjadi? Nah, itu udah jelas mix. Paham ya? Karena kita mempertanyakan mengapanya. Nah, itu salah satu contoh kuantitatif deskriptif. Tapi kuantitatif kan banyak. Cuma saya mau lihat, kalau kita lihat kuantitatifnya anak akuntansi itu kebanyakan itu kalau nggak deskriptif, korelasi dan kausalitas. Tapi kebanyakan korelasi sih. Korelasi itu analisis datanya ya kemudian korelasi. Dan sebenarnya teman-teman nggak usah bingung soal SPSS ya. Saya pun nggak jago kok SPSS. Karena saya bukan dosen statistik. Tapi intinya apa? Intinya SPSS dan seterusnya itu cuma soal teknis. Ya, bahkan
di YouTube itu sudah banyak tutorial gimana sih cara ngitung korelasi, analisis korelasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Itu juga bisa. Nah, karena apa? Kita punya pemahaman metodologi dan kita punya pemahaman soal metode. Ya, meskipun kita nggak punya pemahaman statistik, kita bisa tahu. Ya, jadi itu yang kedua. Tadi yang pertama deskriptif, yang kedua korelasi. Korelasi itu hanya istilahnya melihat sejauh mana satu variabel itu berhubungan dengan variabel yang lain. Berhubungannya itu misalnya contoh, misalnya contoh ya, kalau kita ngomong harga barang tadi, harga komoditas pasar naik misalnya, ya, uh, kalau misalnya harga ayam naik, sorry, kalau misalnya harga ayam naik, nah ini bagus. Kalau Ramadan harga ayam naik nggak, Kak Ovi? Naik, Pak. Naik. Kalau di Cabai sini naik yang nggak? lebih riskan beras sih, Pak. Oh, beras. Oke. Iya, Sekarang saya mau tanya, beras naik, ya kan? iya. Beras naik. Ayam naik nggak? Ayam, ayam, iya. Nggak. Naik tapi Ayam nggak naik. Oke. separah Oke. beras sih. Oke. Oke. Nah, itu sebenarnya korelasi. Korelasi itu gitu. Kalau ini naik, gitu ya. Meskipun dia hubungannya, dia nggak menjelaskan hubungan pengaruhnya, nggak. Kalau hubungan pengaruh nanti kausalitas. Gampangnya gitu. Hmm. Jelas ya? Jadi kuantitatif yang pertama tadi deskriptif, hanya mendeskripsikan. Terus yang kedua melihat korelasi beberapa variabel. Nah ini misalnya saya bilang 2 variabel, harga ayam sama harga beras waktu Ramadan. Oh, harga ayam naik, harga beras naik. Kuantitatif itu cukup di situ. Kalau kita ngomong korelasi, kita nggak ngomongin sebab akibat, ya kan? Jadi kalau kesimpulannya, oh ternyata di pasaran harga ayam naik, harga beras naik. Nah itu namanya korelasi, ya. Nah, biasanya judul-judul pertanyaan, judul-judul skripsinya itu ya korelasi atau hubungan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi dia nggak berbicara sebab akibat. Dia cuma membandingkan 2 variabel sendiri-sendiri. Nah, itu analisis korelasional. Ya, kalau bingung SPSS, lihat tutorialnya Excel juga ada. Ya, dan yang ketiga, Iya, Kak. sebenarnya yang saya lihat, kenapa Kak? Ini yang terakhir nih. Menjawab pertanyaannya Kak, siapa tadi? Soal analisis data. Yang terakhir itu soal kausalitas komparatif. Pengaruh biasanya. Ini yang sering bingung juga kan mahasiswa. Pengaruh variabel X terhadap Y, A terhadap B, intinya gitulah. Jadi kalau tadi cuma menyandingkan 2 variabel, Kak Ovi, kalau ini melihat hubungan pengaruhnya. Yang mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat, dan seterusnya. Ya, nah itu biasanya nanti analisisnya itu namanya analisis regresi, kalau teman-teman tahu gitu ya. Nah, sebenarnya karena ingin melihat hubungan sebab akibat. Nah, sebenarnya yang saya lebih inginkan sore hari ini diskusi kita itu untuk menjelaskan itu, Kak Ovi. Jadi kualitatif, kuantitatif itu dari akarnya gimana, terus kemudian jenis-jenisnya apa saja, terus teknik analisis data apa yang kemudian digunakan. Nah, perkara itu hitungannya gimana dan segala macam itu perkara teknis, itu bisa dipelajari. Tapi saya yakin anak S1 bukan nggak punya waktu ya, harusnya punya waktu. Tapi intinya belum punya tuntunan yang cukup untuk menjelaskan gimana sih dasar metodologinya itu. Sampai kemudian saya harus pakai metode yang mana dan teknik analisis datanya apa. Nah, tugas pembimbing itu harusnya itu. Tugas pembimbing itu harusnya itu. Kalau saya bimbing mahasiswa, pertanyaan-pertanyaanmu apa? Berarti metodenya apa? Saya langsung gitu. Berarti metodenya apa? Gitu. Misalnya contoh, Mas, saya itu ingin membandingkan 2 variabel. Judulnya apa? Judulnya adalah pengaruh bla 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 terhadap bla bla. Oh, itu berarti bukan membandingkan. Itu berarti mau melihat pengaruh A terhadap B. Berarti itu korelasional. Berarti itu kausalitas. Berarti nanti analisisnya regresi. Kamu pelajari ya. Nah, gitu. Jadi benar-benar dituntun ke pintu yang spesifik. Jadi kalau kita berbicara metode pada akhirnya, tadi cuma ada, kalau ngomong metodologi ada positivistik sama post-positivistik gitu ya. Tetapi taksonomi kalau bahasa biologi, taksonominya itu akarnya ranting-rantingnya itu jadi banyak pintu. Nah, tugas dosen pembimbing itu nuntun ke pintu itu gitu. Kamu kualitatif apa? Apakah studi kasus, fenomenologi, etnografi, atau historis, metode penelitian sejarah, atau yang lain, analisis isi, gitu ya. Oke, kamu ke pintu yang itu. Bukunya kita supply. Kamu apa kuantitatifnya, bla bla bla. Jadi gitu ya. Saya senang sih, harusnya pertanyaan siapa tadi itu saya jawab dengan bukan hanya cukup jelas, tetapi cukup bisa punya gambaran lah mahasiswa itu bahwa oh ternyata metode itu sebenarnya kalau ngomong metodenya itu hal teknis sekali.
Yang jadi masalah, kalian itu nggak punya pemahaman dasar untuk sampai ke teknis itu. Sementara dosennya jelasin teori terus, nggak pernah nuntun sampai, oh pintumu yang itu, pintumu yang itu, pintumu yang itu. Itu dulu Kak Ovi. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi Ini ya, atau mau ini diskusi. kita lanjut lagi ya, Pak. Ya, Ini dari Eva Yusmalinda dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ini ya. berizin bertanya, tolong jelaskan Mhm. mengapa data kualitatif sering melanggar normalis. Ini dan apa ini kayaknya Oh, I see. kepotong, Kak. Paham, paham, paham. Saya paham pertanyaannya. Jadi intinya kalau di kuantitatif itu ada yang namanya normalitas data, ya. Ada yang namanya normalitas data. Intinya itu adalah sebuah metode di penelitian kualitatif ya. Kuantitatif. Jadi, nah sebenarnya pertanyaannya bagus tapi jangan sampai kita ketukar gitu ya. Jadi kalau kita berbicara uji normalitas data, itu sebenarnya uji untuk tujuan menilai sebaran data pada kelompok data atau variabel. Jadi itu sebenarnya melihat, kalau saya boleh bahasakan satu kata, representativeness ya. Data kita itu representatif atau tidak, mewakili atau tidak. Nah itu normalitas data. Nah di kualitatif, itu jelas normalitas itu dihindari. Karena kita bukan ingin melihat sebuah teori yang kemudian penjelasannya kita uji gitu ya. Bukan. Tetapi kalau kita berbicara kualitatif, itu contoh nih, contoh. Ini simpel, gampang lah. Saya nanya 4 informan. Kalau kualitatif 4 informan ya. Pertanyaannya adalah, mengapa hari ini di eh, mengapa hari ini harga-harga naik? Saya tanya ke Kak Ovi misalnya. Kenapa? Kak Ovi. Karena banyaknya permintaan pada Oke. bulan-bulan begini. Oke. Saya akan tanya kepada 4 orang kebetulan ya. Yang kedua, yang ketiga juga jawabnya sama kayak Kak Ovi. Paham nggak? Nah, saya ditanya sama orang, Mas Sakti, kenapa sekarang harga harga naik? Nah, terus saya jawab, kemarin itu saya lewat tol. Di tol itu macet, ya. Terus banyak truk yang ngangkutin komoditi makanan. Macetnya bisa berjam-jam. Dugaan saya, BBM itu mereka boros sehingga harganya naik. Suplainya terganggu. Bener nggak? Saya boleh jawab gitu nggak, Kak Ovi? Bisa sih, Pak. Bisa, Masuk, Pak. bisa masuk. Artinya apa? Dibanding 3 orang tadi, saya ini datanya nggak normal. Nah, kuantitatif itu mencoba menormalisasi itu. Akhirnya data saya dibuang. Bener kan? Nah, kalau kualitatif enggak. Kualitatif itu menghargai jawaban saya. Loh, ternyata ada orang yang bilang kalau eh, karena Ramadan, dan ini 3 orang. Ya, 3 orang itu disebut kejenuhan data kalau di kualitatif. Artinya apa? Oh, ini berulang lagi jawabannya seperti itu. Oh, berarti memang seperti itu. Oh, tapi ada jawaban yang lain. Nah, jawaban yang lain itu bukan dibuang, tapi justru melengkapi teori yang sudah ada. Oh, ternyata selain karena Ramadan, juga ada proyek pembangunan tol pemerintah yang ini menyebabkan truk-truk itu kemudian macet sehingga suplainya terganggu, harganya naik. Pada teori baru. Nah, orang-orang kualitatif itu makanya harusnya kaya terhadap perspektif. Tapi kalau orang kuantitatif, dari depan dia sudah matok, semua harus dinormalisasi. Saya meskipun tadi pertanyaannya kepotong, saya tahu maksudnya. Jadi kenapa data di kualitatif itu nggak bisa dinormalisasi? Ya emang nggak boleh dinormalisasi. Kalau data kualitatif kok dinormalisasi itu berarti kuantitatif, ya kan? Udah paham ya harusnya Kak Iya, Ovi ya. Jadi paham, Pak. kira-kira seperti itu. Ya, Isu-isu yang biasanya mahasiswa sering ngomong kalau ternyata kualitatif itu lebih rumit oh dibandingkan iya, kuantitatif. betul, sepakat. Jadi sebenarnya gini, ini fakta menariknya ya. Sebenarnya di TikTok saya, kalau Kak Ovi lihat sudah banyak yang tanya, Mas Sakti, gampang mana sih kuantitatif sama kualitatif gitu ya? Gampang mana sih? Sebenarnya kalau kita lihat, uh, tinggal pertama, nanti gini, takutnya apa? Orang yang nggak pernah belajar kualitatif, dia bakal bilang kuantitatif itu mahal. Mahal lagi. Kuantitatif itu mudah. Tapi kalau kita berbicara orang yang kualitatif terus, pasti dia tanya kuantitatif itu susah. Makanya sebenarnya pertanyaannya benar, tapi yang jawab itu juga harus benar. Artinya yang jawab itu menurut saya harus pernah melakukan dua-duanya. Nah, kalau saya yang diminta menjawab, saya bilang kuantitatif dan kualitatif itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Tapi yang pertama, jelas dia kekurangan dan kelebihannya adalah relevansinya dia untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dimaksud. Kan karena kita berbicara metode itu selalu kita berbicara soal metode mana yang tepat. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bedanya kuantitatif. Dulu saya pernah baca buku, teorinya itu kuantitatif itu instrumen penelitian selesai, bab 1, bab 2, 3, dan kemudian ada instrumen penelitiannya sudah selesai, itu bisa dikatakan skripsinya itu 70% sudah selesai. Dia hanya sekedar membuktikan hipotesisnya terpenuhi atau tidak. Tapi kalau kualitatif, sebenarnya proses penelitiannya itu terus berlanjut. Kalau mau beneran kualitatif ya, artinya apa? Ketika sudah bikin latar belakang, oh ternyata kalau teman-teman lihat deh, analisis data penelitian studi kasus, nanti cari buku. Analisis data penelitian studi kasus dalam kualitatif, itu caranya gimana sih? Pertama-tama mulai dengan menentukan rumusan pertanyaan penelitian. Jadi bahkan merumuskan pertanyaan penelitiannya pun itu sudah masuk dalam metodenya. Jadi memang rumit. Rumitnya kenapa? Karena semakin lama ada semakin jawaban alternatif di lapangan dan segala macam yang kemudian mengubah struktur skripsinya. Kebayang ya Kak Ovi ya? Makanya sebenarnya kemarin di TikTok saya singkat, saya membedakan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif-kualitatif itu bukan hanya soal metode, tapi ya memang soal ini penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau kita ngomong metode kan cuma bab 3 tuh. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bab 1, kita lihat pertanyaan penelitiannya, kita tuh udah bisa identifikasi ini penelitiannya harusnya kuantitatif atau kualitatif. Sebenarnya juga kalau kita berbicara judul bahkan, itu kita udah bisa identifikasi. Ini judulnya kuantitatif atau kualitatif. Kalau misalnya tadi ya, judul penelitiannya adalah pengaruh bulan Ramadan terhadap harga komoditas di pasar tradisional. Itu udah jelas pengaruh A terhadap B. Berarti itu kalau kita ngomong pengaruh berarti nanti kausalitas, hubungan sebab akibat, ya kan? Berarti sudah jelas ingin menguji dua variabel itu udah jelas itu kuantitatif. Udah jelas kuantitasnya kausalitas, udah jelas nanti harus ada analisis regresi dan teman-temannya dan seterusnya. Nah, kan itunya sebenarnya yang penting. Gitu loh. Itu dulu Kak Ovi, semoga membantu merespon jawaban. Ya. Ini Pak, berhubung ini kayaknya kita udah di penghujung waktu. Ini satu pertanyaan lagi deh Pak. Siap. Dengan senang hati. Ini silakan. Dari Andriana dari Undana, Kupang. Izin bertanya Pak, dalam penelitian kuantitatif, mengapa kuesioner penelitian tidak valid? Apakah banyaknya pertanyaan kuesioner dengan kalimat positif dapat menjamin validitas kuesioner? Silakan Pak. Oke, validitas kuesioner ya yang ditanya ini. Iya. Oke. Tadi dari siapa, maaf? Dari Sandriana. Oke. Sandriana di Undana ya? Iya. Nah, sebenarnya gini, ini sering kebalik mahasiswa. Ada yang bingung soal, ini saya nggak tahu. Kak Ovi, skripsinya soal kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Metodenya? Oh, kualitatif ya, kebetulan. Nah, kalau kuantitatif ini, kalau kuantitatif, ini suka ada yang kebalik antara reliabilitas sama validitas. Betul nggak? Pernah dengar nggak, Kak Ovi? Yang saya curiga, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan mengenai reliabilitas, keandalan instrumen. Karena berbicara instrumen itu diuji cobakan. Jelas ya? Jadi sebenarnya bukan validitas instrumen, tapi reliabilitas instrumen. Kalau validitas data, ya nanti dicek tuh. Reliabilitas instrumen. Reliable itu intinya apa? Andal. Jadi kalau misalnya simple. Sekarang gini aja. Kak Ovi pernah ngukur panjang Kak Ovi pernah ngukur panjang keramik nggak? Enggak pernah. Enggak. Panjang apa yang biasanya diukur? Panjang buku deh. Oke, nice. Panjang buku. Pakai apa? Pakai Mister penggaris. Penggaris. Kenapa pakai penggaris? Itu sudah bisa dikatakan sebagai instrumen yang andal untuk mengukur buku. Dia sudah diuji cobakan. Dia punya satuan yang jelas. Setiap mili itu sekian, setiap senti itu sekian, dan seterusnya. Betul ya, Alfi ya? Iya. Nah, yang ditanyakan tadi sebenarnya kenapa
instrumen penelitian saya itu nggak reliable, bukan nggak valid, tapi nggak reliable, nggak bisa diandalin nih alat untuk mengukurnya, gitu ya. Nah sebenarnya ada tahapan teknis ya, ada tahapan untuk mengukur reliabilitas uh, instrumen penelitian, gitu ya. Kalau nggak salah itu perhitungannya alpha konbah atau apa gitu, ada, nanti bisa dilihat. Tapi intinya bukan validitas itu Kak, salah. Nanti Kakak bisa lihat reliabilitas instrumen penelitian. Nah, kenapa dikatakan tidak reliable? Karena instrumen itu tidak cukup bisa mengukur dengan jelas, atau kalau kita bahasakan tidak konsisten gitu loh, ya. Sejauh mana hasil suatu pengukuran ini dapat dipercaya, gitu. Misalnya contoh, kakak punya timbang atau jangan COVID deh, saya aja deh. Saya nimbang, wah berat Mas Sakti 90 kilo misalnya. Terus saya turun dari timbangan. 2 detik kemudian saya nimbang lagi. Oh ternyata berat saya 95. Terus saya turun lagi dari timbangannya. 2 detik lagi saya nimbang. Loh kok ternyata saya 75. Nah itu itu andal atau tidak timbangannya Kak? Tidak. Nah itu sebenarnya yang dimaksud Kak, siapa tadi namanya? Kak Sandri. siapa ya Pak? Kak Sandri. Jadi sebenarnya reliabilitas instrumennya. Jadi instrumen yang dimaksud Kak Sandri tadi tidak benar-benar konsisten mengukur jawaban dari pertanyaan. Nah itu sebenarnya ada beberapa permasalahan ya. Permasalahannya biasanya belum diuji cobakan kepada sejumlah orang yang sesuai dengan perhitungan statistik. Kalau nggak salah itu perhitungannya paling tidak 30 orang. Dan itu ada perhitungan koefisien korban dan segala macam. Itu teknis, nanti bisa dicek. Tapi yang harus dilakukan itu. Ya. Jadi intinya yang harus dilakukan adalah melihat reliabilitas data, reliabilitas instrumen itu apa, terus kemudian bagaimana dia diuji cobakan, dan bagaimana perhitungannya itu supaya itu bisa dikatakan andal atau konsisten, dan siap untuk digunakan untuk penelitian. Nah sebenarnya yang paling penting dari kuantitatif itu, yaitu sebelum instrumen itu diuji, istilahnya diisi, harus diuji cobakan, dan dia harus benar-benar reliable. Kalau berbicara validitas data, itu hal yang berbeda. Nah, kalau instrumen itu reliabilitas, keandalan. Begitu. Kak Ovi dan Kak Iya. Sandri. Baik, Kak Sandri, mungkin itu jawaban yang sudah disampaikan oleh Kak Sakti. Semoga dapat membantu ya. Nah, ini Kak, ini nggak kerasa ya Kak, ini udah sampai di Iya ya. penghujung Iya ya. waktu. Perasaan baru 10 menit. Kayak baru 10 menit Iya ya. Kak Ruby bilang. Udah lebih ya. Saya pikir tadi, Iya. iya ya. Ini di Kupang jam berapa, Kak? Sudah jam 6, Pak. Jam 6 Oh, lewat 15 menit. oh ya. 1 jam lebih dulu. Loh, Kupang tuh Wita ya? Iya, Pak. Kupang Wita, saya Kupang pikir Wita. WIT. Lupa Kalau saya. itu Iya, di ini ya. daerah Maluku sana. Jadi Baik, Pak. ya. Siap. Ini Ini saya berhubung kita udah ya, di penghujung waktu nih ya, Pak ya. ya. Eh, mungkin dari Bapak sendiri ada motivasi yang bisa dibagikan kepada kami semua di sini. Bisa Ya. berupa cerita atau pengalaman lah, Pak. Oke. Agar mungkin kami semua di sini bisa tetap menjalani Ya. tugas akhir kami dengan Ya. tetap semangat dan tetap waras gitu, Pak. Oh ya. Waras tuh apa sih, Kak? Nah, ini nggak apa-apa, saya jawab sendiri. Menurut saya, waras itu bukan berarti kalian bisa menjalankan semuanya dengan lancar, tanpa kontroversi, atau tanpa konflik. Enggak. Ya, bahkan saya adalah dosen yang suka berkonflik. Maksudnya apa, teman-teman? Saya tuh kalau ada yang nggak benar, ya saya bilang nggak benar. Mau itu dosen senior juga saya bilang gitu di kampus. Tapi intinya apa? Intinya gini, saya bukan mau motivasi ya. Saya udah bikinin TikTok soal motivasi. Tapi intinya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ada mitos. Kalau teman-teman lihat TikTok saya lupa. Intinya saya pembelajar seumur hidup dan penentang mitos kehidupan. Karena saya nggak suka mitos yang belum tentu benar. Nah, ada mitos yang merugikan mahasiswa. Mitosnya apa? Mahasiswa hari ini cuma bisa bandel ngeyel doang. Ya nggak? Itu mitos sih menurut saya. Dan itu kita harus buktikan sama-sama kalau itu nggak benar. Maksudnya apa? Saya lebih suka mahasiswa yang bandel waktu sidang skripsi dibandingkan mahasiswa yang bandel di luar tapi waktu sidang skripsi diem aja. Nah, sebenarnya ya, mitos. Jadi sebenarnya untuk memotivasi teman-teman, sebenarnya simple.
teman-teman tuh kalau ngerjain skripsi, mentalitasnya itu cuma pengen buktiin ke dosen sama ke orang-orang kalau kalian paling bener. Gitu loh. Bukan tujuannya supaya skripsi saya selesai, saya cepat lulus ya, oke lah. Tapi yang paling penting itu kalian harus punya sikap bahwa ini skripsi ini udah saya paling bisa, yang paling paham saya, semua dasarnya kenapa seperti itu dan seterusnya memang saya yang paham, dan saya bisa mempertanggungjawabkannya. Karena kalau kita berbicara, jangankan mahasiswa, kita berbicara orang yang dewasa itu apa sih? Orang yang bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Kan gitu. Jadi kalau kita berbicara skripsi, ya kamu harus bisa bertanggung jawab. Dan sebenarnya bukan hal yang tabu, meskipun kita orang timur, bukan hal yang tabu untuk kita ini berargumen waktu sidang skripsi. Bahkan mengcounter jawaban dari dosen kita selama kita logis dan empiris. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya dari saya. Jadi sebenarnya kembali lagi, kalau itu sudah ngomong mentalitas ya. Jadi mentalitas bikin skripsi itu teman-teman boleh macam-macam lah. Ada teman saya yang hobi skripsi, hobi ngelukis, dia bilang, ya saya bilang bahwa skripsi itu seperti lukisan. Kalau saya hobinya dalam tanda kutip berantem. Jadi saya bilang kalau skripsi itu cara saya untuk menjelaskan kalau saya ini benar, gitu loh. Dan itu sah-sah saja, itu harus sebenarnya. Nah, jangan sampai mentalitas skripsi teman-teman itu cuma ya udahlah tugas, terus karena ini saya nggak paham, saya tetap harus waras. Itu hati-hati, nggak boleh kayak gitu ya. Ya, yang paling penting adalah saya harus membuktikan saya benar. Ya, saya bahkan harus membuktikan kalau bacaan saya lebih canggih daripada bacaan dosen. Ya, dulu saya pernah waktu SMA agak nakal kan. Saya nggak terlalu suka belajar, tapi mungkin waktu itu ada dosen guru kimia saya menjelaskan perhitungan yang panjang banget. Saya nggak tahu ya. Kemarin saya tes TPA, ternyata matematika saya ternyata paling bagus. Tapi waktu itu saya bilang, Bu, itu kan nggak perlu sepanjang itu, Bu. Itu cukup dijelaskan dengan gini-gini. Terus dia marah. Masa sih? Terus dia buktikan sendiri dengan cara saya. Dan ternyata benar cara saya. Nah, guru itu diam, teman-teman saya ketawa. Tapi maksudnya saya apa? Pesan moralnya adalah dosen itu bukan seseorang yang paling benar, paling banyak baca. Ya, justru sebenarnya tadi tugas dosen itu menuntun kalian ke pintu-pintu itu tadi. Tapi yang harus memahami teknisnya dan segala macam itu kalian. Ini kan skripsi punya kalian. Itu kira-kira Kak Ovi, semoga membantu. Halo? Iya, ya, 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 masuk Pak. siap. Ya, Ya baik Pak, terima kasih ya Pak ya untuk materinya, untuk pengalaman yang tadi sudah dibagikan. Jadi pada dasarnya, pada intinya yaitu Pak, sebelum memulai itu kita harus memahami apa yang akan kita lakukan gitu Pak ya. ya, betul. Itu Dan di terima semua jenis kasih ya pekerjaan, Pak. termasuk skripsi. Ya, Ya, betul ya. Pak. Nah, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi materi, pengalaman, motivasi dan juga semangatnya ya Pak. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sakti bisa menjadi bekal untuk kita semua di sini untuk bisa meraih apa yang mau kita raih gitu deh Pak. Nah, semoga harapan kami semua di sini ya Pak ya, semoga Bapak dan keluarga selalu dilimpahkan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sukses ya Pak ya. Mungkin lagi ngerayain Paskah atau Ya. gimana. Selamat Paskah untuk teman-teman yang merayakan, Ya. yang sedang berpuasa, selamat berpuasa. Terima kasih juga ya untuk panitia yang sudah bekerja keras untuk membuat acara ini yang cukup bagus ya Pak. Mungkin ke depan kita bisa bekerja sama lagi ya Pak, Ya, membuat acara yang lebih betul. luar biasa dari ini supaya lebih panjang waktunya. Soalnya ini Ya. cuman kita terbatas oleh waktu kalian saja Um, sih. Kak Karena Ovi, masih banyak pertanyaan nih ya, oleh teman-teman. sekretariatnya Jago Akuntansi di mana ya, Kak? Surabaya, bukan? Kemarin saya lihat Iya Kak, suratnya dari Surabaya. Surabaya. Iya, Uh, Surabaya. Soalnya ketua umum kami sekarang tempatnya di Surabaya. ya. Artinya sebenarnya kalau misalnya nanti kita ada kegiatan yang offline pun saya mau kok. Maksud saya karena memang siapa tahu kita butuh sharing lebih panjang gitu ya dan seterusnya. Mau kan kebetulan saya di Bandung ya, mau di Bandung mau di Surabaya nanti saya yang datang mau apa nggak ada masalah, kita belajar bareng. Nah, Kebetulan Pak, Jago Akuntansi ini kan juga tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau dimanapun Bapak ya, berada ya, ya, itu ada chapter-chapternya. Kalau di ya, Bandung ya. pasti ada tuh chapter Oh, Bandung, Jago Akuntansi. oh gitu. Ya, Iya Pak, Pak itu. Baik, terima kasih ya Pak. Ini wah keren. baik, terima kasih Kak. Kita bertemu lagi nanti suatu hari.
Oke, gitu. Ya, Amin. Ya, siapa? Terima kasih, Pak. Mungkin ada kegiatan yang mau dilanjutkan. Terima kasih ya, Pak, ya. untuk waktunya. Sukses Baik, terima kasih. selalu. Terima kasih. Baik. Terima Nggak kasih kerasa juga, tadi. Sobat Guru semua. Terima kasih Sobat Goku semua. Terima kasih sudah diundang belajar bareng. Kita kapan-kapan bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Saya izin meninggalkan ruang virtual ini ya. Iya, Dadah Pak. Terima semuanya. kasih, Pak. Ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Mari. Terima kasih, Sobat Gogo. Sampai nanti.